Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, selamat pagi. Kita mengucap syukur buat hari ini yang diberikan Tuhan pada kita. Sehingga pagi ini kita boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Untuk mengawali hari ini, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan bacaan kita, renungan firman Tuhan terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang berbunyi demikian. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Amin. Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang pasti terjadi saudara dalam hidup kita adalah kematian. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau pada saatnya Bapak Ibu, pasti kematian itu akan datang dan menimpa kita. Waktu kita lahir ke dalam dunia, saudara-saudara, orang lain tertawa dan kita menangis. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, saudara-saudara, kita tidak berespon apa-apa, tetapi orang yang ada di sekeliling kita, mereka menangis. Oleh sebab itu, ketika kita membaca ayat bagian firman Tuhan ini, Raja Daud sudah berusia sangat lanjut. Dan Alkitab mengatakan hari kematiannya sudah dekat, saudara. Tuhan sudah segera memanggil dia. Kalau kita lihat perjalanan hidup, pengalaman hidup Raja Daud bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, sampai di usia lanjut, sampai di usia tua seperti itu, hidupnya tetap, saudara, tertuju kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, lebih daripada segala perkara, walaupun dia seorang raja yang hebat, punya kekuasaan yang luar biasa, daerah pemerintahannya yang sangat luas, tetapi Bapak Ibu kita boleh merenungkan bagian ini. Seorang bapak yang sangat baik, seorang bapak yang sangat mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Di tengah kesibukannya, Bapak Ibu Saudara, Raja Daud tetap mengutamakan Tuhan. Nah, di akhir hidupnya, ada pesan penting yang diberikan kepada anaknya Salomo. Pada umumnya kalau orang tua waktunya sudah dekat, saudara akan dipanggil Tuhan, biasanya ada pesan-pesan yang disampaikan kepada anak-anaknya. Demikian juga saudara-saudara, Raja Daud berpesan kepada Salomo supaya apa? Di situ dikatakan ayat yang ketiga, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat," saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Masih memikirkan anaknya supaya hidup seperti ayahnya, seperti Daud sendiri, yaitu tetap setia terhadap Tuhan, tetap mentaati segala peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini sikap orang tua yang sangat baik. Sekali lagi di tengah kesibukan, mungkin tidak punya waktu banyak bagi keluarga dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang sangat penting, supaya anaknya itu tetap hidup takut akan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika Raja Daud sudah meninggal, maka kita boleh melihat di pasal 3, kitab 1 Raja-Raja, benar Bapak Ibu. Raja Salomo benar-benar hidup mengingat apa yang dipesankan oleh Daud papanya. Suatu saat dia bermimpi, saudara-saudara, lalu Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Salomo, mintalah apa saja, aku hendak memberikannya kepadamu." Di ayat yang kelima, saudara-saudara, di situ katakan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Bapak Ibu, kalau ada orang yang berkata kepada kita, "Mintalah apa saja, semuanya akan kuberikan kepadamu." Bapak Ibu, kita mau minta apa kepada orang itu? Tetapi dalam bagian ini 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima,
Tuhan berkata kepada Salomo melalui mimpi, saudara-saudara, mintalah apa saja, apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau saudara jadi Raja Salomo, saudara-saudara minta apa? Mungkin minta kekayaan supaya lebih kaya lagi, minta kehormatan supaya lebih dihormati lagi, minta kemuliaan, kebesaran, keagungan, supaya banyak orang salut, kagum, hormat, Bapak Ibu Saudara. Ternyata Raja Salomo tidak meminta semuanya itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dia minta apa, saudara-saudara? Coba lihat di dalam ayat yang ke-9, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ternyata Salomo tahu kebutuhan yang sangat diperlukan. Permintaan yang sesuai dengan kebutuhan, bukan permintaan yang sesuai dengan keinginan. Kalau keinginan tidak ada habisnya, saudara-saudara. Tetapi kalau kebutuhan, saudara, itu yang sangat penting, itu yang sangat mendesak pada saat itu. Kenapa? Karena Raja Salomo sebagai seorang raja yang masih muda, dan dia memimpin orang Israel dalam jumlah yang sangat besar, makanya dia hanya meminta satu, yaitu apa? Saudara-saudara, hati yang paham untuk menimbang perkara. Dengan kata lain, dia minta hikmat, dia minta bijaksana, saudara-saudara. Dia minta pengertian supaya bisa memimpin umat Israel untuk dibawa takut kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan permintaan Salomo itu sangat baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal yang kita renungkan siang pada pagi hari ini. Yang pertama, sebagai orang tua, biarlah kita menasehati anak kita supaya tetap setia, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, saudara, sepanjang hari ini, bahkan sampai besok dan seterusnya, kita harus minta satu hal, yaitu bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Apakah itu hikmat untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan misteri, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi kalau hikmat Tuhan menyertai kita, kita akan bertindak dengan bijaksana. Kita akan bertindak dengan benar. Kita akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.